kelompok 3 akan, menyampaikan informasi tentang sistem informasi UKM kampus yang anggota kelompoknya sebagai berikut: Ahmad Syaiful Anam, NRP 03, Fawaz Novel Azam, NRP 08, Fani Alfiantin, NRP 23. Di dalam studi kasus ini, sistem informasi UKM kampus merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan operasional UKM di lingkungan kampus secara terintegrasi. Sistem ini mencakup pendaftaran anggota UKM, pengelola jadwal kegiatan, dan pengelolaan laporan keuangan UKM agar seluruh aktivitas organisasi berjalan efektif, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Ada metode yang digunakan, yaitu dengan metode observasi. Ringkasan proses gathering informasi yaitu ada hasil wawancara, hasil observasi, dan juga hasil kuesioner. Aktor adalah entitas yang berinteraksi langsung dengan sistem. Dalam konteks sistem informasi UKM kampus, aktor dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu mahasiswa, admin UKM, ketua UKM, bendahara UKM. Mahasiswa sebagai pengguna utama yang ingin mendaftar sebagai anggota UKM, admin UKM yaitu petugas yang mengelola sistem, ketua UKM yaitu pimpinan organisasi yang mengajukan kegiatan dan juga memverifikasi laporan keuangan, bendahara UKM mengelola keuangan UKM dan yang mencatat, menginput, dan juga membuat laporan keuangan UKM. Pihak kampus atau biro kemahasiswaan yaitu pihak yang memantau aktivitas UKM, termasuk data anggota, kegiatan, dan juga laporan keuangan UKM. Use case menggambarkan fungsi utama yang disediakan oleh sistem memenuhi kebutuhan setiap aktor. Use untuk mahasiswa, pendaftar sebagai anggota UKM, mengirim formulir pendaftaran dan mengirim data ke sistem, melihat status pendaftaran, mengecek apakah pendaftaran telah diterima oleh admin UKM, melihat jadwal kegiatan, mengakses informasi jadwal kegiatan yang telah disetujui oleh UKM. Yang kedua yaitu use case untuk admin UKM, memverifikasi pendaftaran anggota, meninjau dan menyetujui pendaftaran anggota baru, pengelolaan data anggota, menambah, mengubah, dan menghapus data anggota. Mengatur jadwal kegiatan, mengelola data keuangan, menginput data transaksi UKM, baik pemasukan maupun pengeluaran. Ini adalah use case mahasiswa ke admin UKM, di mana pendaftaran sebagai anggota UKM, melihat status, dan lain-lain. Untuk use case untuk ketua UKM, mengajukan jadwal kegiatan, mengajukan rencana kegiatan untuk disetujui oleh admin UKM dan kampus, menyetujui jadwal kegiatan, menyetujui jadwal yang diajukan oleh anggota atau admin, meninjau laporan keuangan UKM, memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara UKM. Ini adalah use case dari mahasiswa ke bendahara UKM maupun admin UKM. Use case bendahara UKM, mencatat pemasukan dan pengeluaran, penginputan data transaksi keuangan ke dalam sistem, menyusun laporan keuangan, membuat laporan keuangan bulanan atau per kegiatan UKM, mengirimkan laporan keuangan ke ketua dan kampus, mengirim laporan untuk diverifikasi dan disetujui. Berikut adalah use case dari bendahara UKM. Use case untuk pihak kampus atau biro kemahasiswaan, melihat data anggota UKM, mengakses data anggota aktif UKM, melihat jadwal kegiatan UKM, memantau jadwal kegiatan UKM kampus, meninjau laporan keuangan UKM, memeriksa dan menyetujui laporan keuangan dari setiap UKM. Ini adalah use case dari pihak mahasiswa atau biro kampus. Hubungan antara aktor dan use case. Aktor ya use case yang dijalankan mahasiswa dalam mendaftar sebagai anggota, melihat status pendaftaran, juga melihat jadwal kegiatan. Admin UKM yaitu memverifikasi pendaftaran, pengelolaan, dan data anggota, mengatur jadwal, serta mengelola dan keuangan. Ketua UKM mengajukan jadwal kegiatan, menyetujui jadwal, dan meninjau laporan keuangan. Bendahara mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun laporan keuangan, dan juga mengirimkan laporan keuangan. Pihak kampus melihat data anggota, melihat jadwal kegiatan, dan juga meninjau laporan keuangan. Ini adalah sistem yang dibuat untuk adanya ketergantungan dari setiap use case ke use case yang lain. Kesimpulan dari adanya laporan use case tadi, ada kesimpulan yaitu bagaimana dari aktor mahasiswa
pengguna yang ingin mendaftar dan mengikuti kegiatan UKM, interaksi dengan catatan sistem mendaftar, melihat aktor eksternal status pendaftaran dan juga melihat jadwal. Admin UKM mengelola sistem pemutihan yang memverifikasi anggota dan kegiatan, memverifikasi aktor eksternal pendaftaran, mengatur jadwal, dan juga mengolah data keuangan. Ketua UKM mengambil keputusan dan dalam kegiatan dan keuangan UKM, mengajukan jadwal, menyetujui jadwal, dan juga meninjau laporan keuangan. Bendahara UKM, pengelola keuangan organisasi, mencatat dan melaporkan data keuangan UKM. Aktor eksternal, pihak kampus, pihak yang memantau dan mengawasi UKM, melihat data, kegiatan, dan laporan keuangan UKM. Ini adalah salah satu faktor atau aktor eksternal. Tabel use case. USM, anggota layanan mahasiswa, aktor mahasiswa, uraian singkat, mendaftar UKM, cek status dan lihat jadwal. USA, pengelolaan data UKM, admin UKM, verifikasi pendaftaran, kelola anggota jadwal dan kegiatan keuangan. USKA, persetujuan atau pemantauan UKM, ketua UKM, ajukan kegiatan, setujui jadwal, tinjau laporan. USB, pengelolaan keuangan UKM, bendahara, catat transaksi, buat laporan, kirim laporan. USP, monitoring UKM, pihak kampus, lihat data anggota dan laporan keuangan. Ini adalah use case yang sudah dijelaskan di awal. Untuk deskripsi use case akan dijelaskan berbarengan dengan robustness maupun sequence. Untuk use M, akses layanan mahasiswa, aktor mahasiswa, sistem prakondisi pendaftaran UKM, cek status dan lihat jadwal, alur interaksi, mendaftar UKM, mahasiswa mengisi form, sistem validasi dan juga simpan, konfirmasi dikirim, cek status, mahasiswa akses halaman status, sistem query database dan juga tampilkan hasil, lihat jadwal, mahasiswa akses jadwal, sistem ambil data jadwal dan juga tampilan ke mahasiswa. Nah, ini adalah robustness yang akan dijelaskan oleh saudara Agnam. Baik, jadi ini adalah diagram use case pada USM. Bisa dilihat seperti laporan dengan urutan dari data pendaftaran, cek status pendaftaran, data anggota, proses pendaftaran, form pendaftaran UKM, sampai membuat halaman jadwal kegiatan dan di data untuk jadwal kegiatannya. Baik, selanjutnya simplifikasi USM akses layanan mahasiswa. Kategori aksi 1 yaitu mendaftar UKM. Boundary, mahasiswa membuka halaman pendaftaran UKM. Mahasiswa mengisi data dan klik submit. Untuk kontrol, sistem menampilkan form pendaftaran, validasi form pendaftaran, memvalidasi data, sistem menyimpan data pendaftaran, sistem mengirim notifikasi status pendaftaran. Untuk entity, data pendaftaran atau data mahasiswa, database pendaftaran, bisa dilihat seperti diagram tadi di atas. Untuk aksi kedua, cek status pendaftaran. Mahasiswa membuka halaman status, sistem menerima permintaan status, sistem mengambil status dari database, sistem menampilkan status pendaftaran, dan dari sistem status mengambil status database, data pendaftaran status. Untuk aksi ketiga yaitu melihat jadwal kegiatan. Mahasiswa membuka menu jadwal kegiatan, sistem menerima request jadwal, sistem mengambil data jadwal, sistem menampilkan jadwal kegiatan ke mahasiswa. Dari aksi 3 ini adalah data jadwal kegiatan. Baik, di gambar ini adalah diagram sequence untuk USM akses layanan mahasiswa. Untuk use A, pengelolaan data UKM. Aktor
dari admin UKM, sistem prakondisi, verifikasi pendaftaran, kelola anggota, jadwal, dan keuangan. Alur proses. Diagram ini mencakup 4 fungsi utama admin UKM. Yang pertama, verifikasi pendaftaran. Admin mengakses form, proses verifikasi, validasi, simpan ke database. Yang kedua, kelola data anggota. Admin mengelola data anggota atau tambah, ubah, atau hapus. Yang ketiga, kelola jadwal kegiatan. Admin mengatur jadwal kegiatan UKM. Yang keempat, kelola data keuangan. Admin menginput dan mengelola data keuangan. Setiap proses menggunakan validasi data dan memberikan notifikasi status kembali ke admin UKM. Di gambar adalah diagram use case use A pengelolaan data UKM. Simplifikasi dari use A yaitu admin UKM dari aksi 1. Langkah 1, admin membuka halaman verifikasi pendaftaran. Sistem menampilkan daftar pendaftar, data pendaftaran. Langkah 2, admin memilih salah satu pendaftar. Validasi pendaftaran memvalidasi data mahasiswa. Langkah 3, admin menekan tombol verifikasi atau menolak. Proses verifikasi memperbarui status. Untuk langkah 4, sistem menampilkan notifikasi hasil verifikasi. Untuk aksi kedua, pengelolaan data anggota. Kategori langkah 1, admin membuka menu data anggota, sistem menampilkan tabel anggota. Langkah 2, admin memilih opsi tambah, ubah, atau hapus. Validasi form anggota memvalidasi input. Langkah 3, admin menyimpan perubahan. Proses kelola anggota menyimpan ke database. Langkah 4, sistem menampilkan notifikasi data anggota berhasil diperbarui. Untuk aksi 3, pengelolaan jadwal kegiatan. Langkah pertama, admin membuka halaman jadwal kegiatan, sistem menampilkan daftar jadwal. Langkah 2, admin menambah atau mengubah jadwal. Validasi jadwal memvalidasi data. Langkah 3, admin menyimpan jadwal. Proses kelola jadwal menyimpan ke database. Langkah 4, sistem menampilkan pemberitahuan status jadwal. Aksi 4, pengelolaan data keuangan UKM. Untuk langkah yang pertama, admin membuka menu keuangan UKM, sistem menampilkan daftar pemasukan dan pengeluaran. Langkah 2, admin menambah atau mengubah transaksi, validasi keuangan, mengecek format dan nominal. Langkah 3, admin menyimpan transaksi, proses kelola keuangan menyimpan ke database. Langkah 4, sistem menampilkan notifikasi transaksi berhasil disimpan. Baik, di sini adalah sebagian gambar dari diagram sequence use A. Aktornya yaitu dari admin UKM. Yaitu dari aksi yang pertama untuk verifikasi pendaftaran anggota. Untuk aksi kedua yaitu pengelolaan data anggota. Berikut adalah gambar sequence diagram dari aksi kedua admin UKM. Untuk aksi ketiga yaitu pengelolaan jadwal kegiatan. Untuk aksi keempat yaitu pengelolaan data keuangan UKM. Untuk Yuska, persetujuan dan pemantauan UKM. Untuk aktor ketua UKM, sistem prakondisi, ajukan kegiatan, setujui jadwal, dan tinjau laporan. Alur proses yang pertama mengajukan jadwal kegiatan, ketua UKM input data, proses pengajuan, simpan ke database, notifikasi. Yang kedua, menyetujui jadwal kegiatan, akses dashboard, validasi, update jadwal, notifikasi status. Meninjau laporan keuangan, request laporan,
verifikasi, ambil data, tampilkan laporan. Berikut adalah diagram use case Yuska, persetujuan dan pemantauan UKM. Simplifikasi Yuska, persetujuan dan pemantauan UKM. Aksi 1, mengajukan jadwal kegiatan. Kategori Ketua UKM membuka halaman pengajuan kegiatan, halaman pengajuan kegiatan, sistem menampilkan form pengajuan. Ketua UKM mengisi form dan mengirim pengajuan, sistem menyimpan data pengajuan kegiatan, sistem mengirim notifikasi pengajuan. Untuk aksi kedua, Ketua UKM mengakses halaman persetujuan jadwal. Ketua UKM memilih jadwal dan menyetujui, memvalidasi persetujuan proses persetujuan, memvalidasi persetujuan data jadwal kegiatan. Sistem memperbarui status jadwal. Sistem mengirim notifikasi persetujuan. Untuk aksi ketiga, meninjau laporan keuangan. Ketua UKM membuka menu laporan keuangan. Sistem mengambil laporan dari database. Sistem menampilkan laporan keuangan. Berikut adalah gambar diagram sequence untuk Yuska, persetujuan dan pemantauan UKM. Untuk yang kedua yaitu dari aksi kedua, menyetujui jadwal kegiatan. Berikut adalah gambar sequence diagram dari Yuska aksi kedua. Dan di sini adalah gambar diagram sequence dari Yuska aksi ketiga yaitu persetujuan dan pemantauan UKM. Lanjut USB, pengelolaan keuangan UKM. Dari aktor yaitu bendahara, sistem prakondisi, catat transaksi, buat laporan, dan kirim laporan. Alur proses, bendahara menginput transaksi dan membuat laporan keuangan. Sistem memvalidasi data dengan anggaran UKM, admin memverifikasi data keuangan, sistem menghasilkan laporan final. Berikut adalah gambar diagram use case USB pengelolaan keuangan UKM. Baik, dari simplifikasi USB bisa dilanjutkan dijelaskan oleh Saudara Nopal, silakan. Oke, untuk simplifikasi USB pengelolaan keuangan UKM untuk kategori aksi 1 input transaksi keuangan. Bendahara membuka halaman input keuangan, bendahara mengisi data transaksi dan klik submit. Sistem penampilan notifikasi transaksi berhasil dicatat. Untuk kontrol, sistem menampilkan form input transaksi, validasi transaksi, memvalidasi data sistem penyimpanan transaksi. Oke, next. Dan untuk aksi kedua, membuat laporan keuangan. Bendahara membuka menu laporan keuangan, sistem penerima pemerintahan, generate laporan untuk memproses transaksi, sistem membuat draft laporan keuangan. Dan untuk aksi ketiga, mengirim laporan ke ketua dan kampus. Bendahara klik tombol kirim laporan, sistem memproses pengiriman laporan, validasi laporan, memeriksa kelengkapan sistem pengiriman laporan ke ketua kampus. Dan berikut untuk use case diagram sequence. Yang aksi pertama input transaksi keuangan. Dan aksi kedua untuk diagram sequence berikut membuat laporan keuangan. Dan untuk gambar diagram sequence aksi ketiga mengirim laporan ke ketua dan kampus.
Dan untuk use case P, monitor UKM, aktor, di sini ada untuk pihak kampus. Untuk sistem prakondisi, lihat data anggota, kegiatan, dan laporan keuangan. Diagram ini menggambarkan 3 fungsi untuk monitoring. Yang pertama, melihat data anggota UKM. Pihak kampus dapat mengakses dan melihat data anggota aktif dari setiap UKM. Dan yang kedua, melihat jadwal kegiatan UKM, memantau jadwal kegiatan yang dirancang oleh UKM. Yang ketiga, meninjau laporan keuangan UKM, memeriksa laporan keuangan dari setiap UKM untuk pengawasan. Dan berikut untuk diagram robustness untuk use case P. Dan yang pertama, melihat data anggota UKM. Dan yang kedua, melihat jadwal kegiatan UKM. Dan yang ketiga, meninjau laporan keuangan UKM. Dan yang berikut simplifikasi use case P, monitoring UKM. Yang aksi pertama, melihat data anggota UKM. Pihak kampus membuka halaman dan data anggota. Sistem menerima pemerintahan data anggota. Sistem mengambil data dari database. Untuk aksi kedua, melihat jadwal kegiatan UKM. Pihak kampus membuka menu jadwal kegiatan. Sistem menerima request jadwal, sistem mengambil dan jadwal kegiatan. Untuk aksi ketiga, meninjau laporan keuangan UKM. Pihak kampus membuka menu laporan keuangan. Sistem menerima pemerintahan laporan, validasi laporan, memverifikasi kelengkapan sistem, menerima penampilan laporan. Dan berikut untuk sequence diagram use case P, monitor UKM. Aksi 1, melihat data anggota UKM. Dan aksi kedua, melihat jadwal kegiatan UKM. Dan aksi yang terakhir, meninjau laporan keuangan UKM. Next. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan untuk dari Tania. Oke, baik. Terima kasih Noval dan juga Anam yang sudah mempresentasikan dari diagram robustus maupun sequence. Demikian presentasi yang sudah kami lakukan. Harapannya apa yang bisa kami kerjakan selama ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya, Tania, dan juga untuk rekan-rekan saya, Anam maupun Noval, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan, kesalahan pengerjaan atau yang lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk presentasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.